Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, hari ini kita bisa melanjutkan kajian kembali. Kajian kita rutin yang hari ini saya mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Al-Hafidz Ibnu Katsir juz 4 halaman 186. Ini menjelaskan tentang rahasia di balik 40, baik 40 hari maupun 40 tahun. Saya awali dari 40 hari. Itu ada rahasia. Pertama adalah terciptanya manusia selain Nabi Adam dari sperma, itu melalui fase 40 hari. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Kemudian yang kedua, sejarah Nabi Musa uzlah, bertapa di Gunung Turisina, itu juga selama 40 hari. Yang ketiga adalah Rasulullah Muhammad SAW khalwat berada di Gua Hira, itu juga selama 40 hari. Kemudian 40 tahun, yaitu pertama Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, itu dalam usia 40 tahun. Yang kedua adalah terciptanya Nabi Adam selama 40 tahun belum dikasih roh, itu yang kedua. Yang ketiga adalah buraq, kendaraan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, itu dipersiapkan oleh Allah di surga selama 40 tahun, rindu dengan Rasulullah, tidak makan dan tidak minum, itu selama 40 tahun. Kemudian domba yang Allah persiapkan untuk pengganti Nabi Ismail, yang saat itu dijadikan satu catatan sejarah Islam bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, dan domba itu dipersiapkan ternyata oleh Allah sebelumnya 40 tahun di surga. Inilah rahasia 40, baik 40 hari maupun 40 tahun. Kemudian bagi kita sebagai manusia biasa, usia 40 tahun itu ternyata merupakan usia puncak intelektualitas manusia. Saya baca di sini, hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Ketika manusia sudah sampai pada puncak kekuatannya dan menjadi muda, perkasa, itu dan wa balagha arba'ina sanah, dan sampai usia 40 tahun, ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu penjelasan menarik, bahwa manusia yang sudah sampai pada usia 40 tahun itu adalah tanaha akluhu wa kamula famuhu wa hilmuhu. Puncak kecerdasan otak manusia, puncak kecerdasan intelektual manusia itu di usia 40 tahun. Jadi kalau saya bikin grafik begini, dari usia 0 tahun, 1, 2 tahun terus, itu grafiknya adalah naik. 10 tahun naik, 20 tahun naik, 30 tahun naik, 40 tahun naik. Nah, 40 tahun ini ternyata sudah sampai pada puncak kecerdasannya, puncak IQ-nya, puncak daya intelektualitasnya di usia 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun nanti akan lama-lama akan menurun lagi. Daya tangkapnya, daya ingatnya, daya hafalannya itu juga akan menurun ketika sudah 40 tahun. Usia 50 mungkin akan menurun, 60 menurun lagi, 70 menurun lagi, 8 terusnya. Itu rata-rata manusia. Walaupun ada orang-orang istimewa yang ketika sudah sampai pada usia 40 tahun, intelektualitas yang dimilikinya tetap bertahan sampai usia tua. Itu manusia pilihan. Tetapi
Secara fitrah manusia kebanyakan ada grafik. 40 tahun sudah sampai puncak kecerdasannya. Wa kamula famuhu, begitu pula dalam memahami sesuatu hal. Di usia 40 tahun itu sudah sampai daya tangkapnya sudah sampai pada puncaknya. Wa ilmuhu, dan kearifannya. Ketika orang sudah sampai pada usia 40 tahun sudah mulai ada pada taraf kearifan. Kearifan berpikir, kearifan berbicara, kearifan bersikap, kearifan bergaul dan seterusnya, memiliki sifat kearifan yang sempurna itu di usia 40 tahun. Maka grafiknya juga akan menurun ketika sudah lebih dari 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dan seterusnya, kearifannya dan kebijaksanaan sudah mulai menurun. Maka wajar kalau ada orang yang sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, daya ingatnya berkurang. Bisa jadi pikun. Saya punya pengalaman dulu ketika orang tua saya sudah sampai pada usia 70 ke atas, daya ingatnya sudah berkurang. Saya tanya, "Bapak sudah makan?" Jawabnya, "Belum." Sementara sebenarnya bapak itu selesai makan. Daya ingatnya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah bagi saudara yang masih di bawah usia 40 tahun, manfaatkan ini waktu yang sangat strategis, waktu yang sangat bagus untuk meningkatkan kualitas keilmuannya. Kenapa? Setelah nanti 40 tahun akan berkurang, daya hafalannya pun akan berkurang. Bisa dicoba. Hafalan seseorang di usia muda dan di usia tua pasti lebih mudah hafalan bagi orang yang berada di usia muda. Itulah Al-Quran dan ada pada sejarah manusia dalam hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-abdul muslimu idza balagu arba'ina sana khaffafallahu anhu hisabah. Kata Rasulullah, berbahagialah ketika seseorang sudah sampai pada usia 40 tahun ke atas. Kata Rasulullah, khaffafallahu hisabah, Allah akan ringankan hisabnya nanti. Jadi kalau sudah sampai pada usia 40 tahun nanti di yaumul hisab, perhitungan amal akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fase 40 tahun sampai 60 tahun. Wa idza balagha sittina sanah razaqahullahu ta'ala inaba ilaih. Ketika seseorang sudah sampai pada usia 60 tahun, ya, razaqallahu inaba ilaih, maka Allah karuniakan dia menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kesadarannya untuk kembali kepada Allah di usia 60 tahun sampai 70 tahun. Maka banyak kita saksikan ketika seseorang sudah sampai pada usia pensiun, usia 60 tahun, rata-rata mereka sadar dalam hidupnya, rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah dan seterusnya. Itu orang yang di usia 60 tahun. Wa idza balagha sab'ina sanah ahabbahullahu ahlas sama. Ketika seseorang sudah sampai pada usia 70 tahun, berbahagialah. Kenapa? Ahabbahullahu ahlas sama. Allah telah menjadikan penduduk langit itu mencintainya. Subhanallah. Penduduk langit itu siapa? Malaikat, ruhul anbiya, bintang, bulan, planet, matahari, semuanya makhluk yang ada di langit mencintainya. Orang yang usianya 70 tahun sampai 80 tahun. Wa idza balagha samanina tanah sabatahu hasanati wa mahasayati. Ketika seseorang sudah sampai usia 80 tahun, Allah tetapkan seluruh kebaikannya, tidak dihapus. Wa mahasayati, dan Allah hapus keburukannya, Allah hapus kesalahannya. Wa idza balagha tis'ina sana, subhanallah. Ketika Allah karuniakan seseorang sampai usia 90 tahun, sebagaimana guru kita semuanya, Mbah Mun, wafat dalam usia 92 tahun. Subhanallah. Beliau mendapatkan satu, pertama, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar.
Allah ampuni dosa yang sudah lewat dan dosa yang akan datang. Yang kedua, wasyafa'ahullah fi ahli baiti. Allah berikan satu mandat, orang yang usia lebih 90 tahun kasih mandat untuk memberi syafaat pertolongan kepada keluarganya. Yang ketiga, wa kataba wa kutiba fis sama'i asyirallah fil ardi. Dan dia ditulis di langit fisama asyirallah fi ardi, sebagai tawanan Allah di muka bumi ini. Artinya orang yang usianya 90 tahun Allah catat di langit sana sebagai orang yang diikat oleh Allah sebagai manusia pilihan, karena ia mendapatkan satu tugas berat, yaitu memberi syafaat kepada keluarganya. Saudaraku yang berbahagia, maka di fase-fase dimanapun kita berada, jangan sia-siakan hidup kita. Kata Rasulullah di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada satu penjelasan bahwa siapa orang yang sudah sampai pada usia 40 tahun sementara kebaikannya tidak mampu mengalahkan keburukannya, maka siap-siaplah tempat duduk di api neraka. Maksudnya adalah ketika orang sudah sampai usia 40 tahun lah, tidak sadar juga, tidak memperbaiki amalnya juga, tidak memperbaiki akhlaknya juga, tidak memperbaiki ibadahnya juga, tidak memperbaiki pergaulannya, tidak memperbaiki cara mencari pekerjaannya, maka persiapkanlah tempat duduk dari api neraka. Maka ketika setelah umur 40 tahun melakukan satu perbaikan diri kita, jangan sampai keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Justru mari tingkatkan kebaikan kita harus lebih baik, lebih banyak daripada keburukan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kali ini, yang insya Allah semakin bertambah usia kita, semakin Allah jadikan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Demikianlah, mari kita tutup bersama dengan membaca doa. Mudah-mudahan saudaraku yang rajin rutin melakukan kajian, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan usahanya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi apa yang Allah berikan kepadanya, Allah jadikan anak-anak soleh dan solehah, dan mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang dihajatkan dan inginkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bi asma'ikal husna, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fathul Alimul Qabir, Al-Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudhilul Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir, Al-Halimul Azimul Ghafurur Syakur, Al-Aliyul Qadir Hafizul Muqitul Hasibul Jalil, Al-Karimur Raqibul Mujibul Wasil Hakimul Wadudul Majidul Ba'idul Syahid, Al-Haqqul Waqilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamid, Al-Muslimul Mu'idul Muhyil Mumit, Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samad, Al-Qadirul Muqtadirul Muqaddirul Muakhirul Awwalul Akhir, Al-Dhahirul Batin Walil Muta'alil Bartawabul Mutaqimul Afu Malikul Mulkul Jalalul Ikram, Al-Musyidul Jamil Ghaniyul Mumil Mani Amdarun Nafi'ul Hadi, Al-Baqil Wadhir Rasyidus Sabur. Yassir umurana ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Wawasi' arzaqana ya Allah, luaskanlah rezeki kami, mudahkanlah usaha kami. Wa'afir amwalana ya Allah, tambahilah harta kekayaan kami, sehingga kami menjadi hamba yang banyak amal, banyak ilmu, banyak sedekah. Wa aslih auladana ya Allah, jadikanlah anak-anak kami soleh dan solihah. Warfa' darajatina ya Allah, angkatlah derajat dan kedudukan kami. Wafta abwaaba fadlika ya Allah, bukalah pintu rahmat dan karuniamu.
hasil maqasidana wa qad jami'a hawaijina ya Allah, kabulkan hajat dan keinginan kami. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.